Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nama saya Rohmat dari Teknik Informatika PAGB STT Wastu Kencana Purwakarta. Siang ini saya akan menyampaikan materi tentang graf. Nah, ini adalah peta konsep graf atau juga materi yang akan kita bahas pada siang hari ini. Yang di dalamnya ada sejarah graf, definisi graf, jenis-jenis graf, dan terminologi graf. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam matematika dan ilmu komputer, sebuah graf adalah objek dasar pelajaran dalam teori graf. Graf merupakan sekumpulan objek terstruktur di mana beberapa pasangan objek mempunyai hubungan ataupun keterkaitan tertentu. Dalam bahasa sehari-hari, sebuah graf adalah himpunan dari objek-objek yang dinamakan titik, simpul, atau sudut yang dihubungkan oleh penghubung yang dinamakan garis atau sisi. Dalam graf yang memenuhi syarat, di mana biasanya tidak berarah, sebuah garis dari titik A ke titik B dianggap sama dengan garis dari titik B ke titik A. Dalam graf berarah, garis tersebut memiliki arah. Pada dasarnya, sebuah graf digambarkan dengan bentuk diagram sebagai himpunan dari titik, sudut atau simpul yang digabungkan dengan kurva, garis atau sisi. Berikutnya adalah sejarah graf. Menurut catatan sejarah, masalah jembatan Königsberg adalah masalah yang pertama kali menggunakan graf, yaitu pada tahun 1736 di kota Königsberg sebelah timur bagian Prusia, Jerman, yang sekarang bernama kota Kaliningrad, yang terdapat sungai Pregal yang mengalir mengitari pulau Kneiphof, lalu bercabang menjadi dua bagian anak sungai. Di kota tersebut, ada 7 buah jembatan yang menghubungkan daratan yang dibelah oleh sungai tersebut. Setiap jembatan itu hanya sekali dan kembali lagi ke tempat asal mula keberangkatan. Tetapi mereka tidak dapat menjelaskan mengapa demikian jawabannya, kecuali dengan cara coba-coba. Lalu, pada tahun 1736, seorang matematikawan Swiss yang bernama Euler adalah orang yang pertama berhasil menemukan jawaban masalah itu dengan membuktikan yang sederhana. Ia memodelkan masalah ini ke dalam sebuah graf dan setiap titik diberi label huruf A, B, C, dan huruf D. Graf yang dibuat oleh Euler dapat diperhatikan pada gambar di atas. Selanjutnya adalah definisi dari graf. Graf atau yang dilambangkan juga dengan huruf G didefinisikan dengan sebuah pasangan himpunan yang terdiri dari himpunan tak kosong dari simpul-simpul yang biasanya disimbolkan dengan huruf V atau vertis dan himpunan rusuk yang disimbolkan dengan huruf E atau G, di mana baik V ataupun E menghasilkan sepasang simpul pada G. Kemudian himpunan simpul pada G akan dinotasikan sebagai pi, dan himpunan rusuk pada G akan dinotasikan dengan E, sehingga akan menghasilkan rumus sebagai berikut. G sama dengan dalam kurung V, E. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa graf atau G merupakan sebuah pasangan himpunan yang dimana di dalamnya akan terdiri dari himpunan tak kosong dan himpunan rusuk yang keduanya kemudian disimbolkan dengan huruf V dan huruf E. Kemudian, untuk mempermudah penjelasan mengenai graf G dapat dilakukan dengan hubungan dua titik, dua sisi, dan simpul. Diberikan nama tertentu. Selanjutnya adalah kategori dari sebuah graf. Graf memiliki dua buah kategori. Yang pertama, ada graf sederhana. Lalu yang kedua ada graf tak sederhana. Graf sederhana atau simple graph tidak memiliki rusuk ganda ataupun gelang, di mana rusuk merupakan sebuah pasangan yang tidak terurut. Selain itu, graf sederhana juga dapat diartikan sebagai graf yang terdiri dari himpunan tak kosong,
simpul-simpul dan himpunan pasangan tidak terurut yang berbeda yang kemudian disebut sebagai rusuk. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Yang kedua ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Graf tak sederhana adalah graf yang di dalamnya mengandung rusuk ganda atau gelang. Graf sederhana dibagi ke dalam dua macam sebuah graf, yaitu graf ganda atau multigraf dan graf semu atau pseudigraf, di mana graf ganda merupakan graf yang di dalamnya mengandung rusuk ganda, sedangkan graf semu merupakan graf yang di dalamnya mengandung gelang atau glove. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Lalu secara umum, graf dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Contohnya pada 3 buah graf di samping ini. Setiap sisinya tidak memiliki arah. Berikutnya adalah graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Contohnya pada dua gambar graf di samping ini. Setiap sisinya memiliki anak panah atau tanda panah yang menjadikan graf tersebut disebut sebagai graf berarah. Lalu berikutnya ada jenis-jenis graf. Nah, di sini ada sebuah tabel yang menunjukkan berbagai macam graf. Yang pertama ada graf sederhana. Sisinya tidak berarah. Sisi ganda yang dibolehkan, tidak. Sisi gelang dibolehkan, tidak. Lalu ada graf ganda. Sisinya tidak berarah. Sisi ganda dibolehkan, iya. Sisi gelang dibolehkan, tidak. Berikutnya graf semu. Tidak berarah, iya, iya. Berikutnya ada graf berarah. Sisinya berarah. Sisi ganda dibolehkan, tidak. Sisi gelang dibolehkan, iya. Berikutnya ada graf ganda berarah. Graf ganda berarah, sisinya berarah. Sisi ganda dibolehkannya, iya. Sisi gelang dibolehkannya, iya. Nah, sekarang ada terminologi graf. Yang pertama, ketetanggaan atau adjacent. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Contohnya ada pada gambar G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3, sedangkan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Lalu yang kedua adalah bersisian atau incidensi. Untuk sembarang sisi E sama dengan Vz, Vk, dikatakan E bersisian dengan simpul Pz atau E bersisian dengan simpul Vk. Contohnya pada gambar graf yang pertama. Sisi 2,3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2,4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1,2 tidak bersisian dengan simpul 4. Yang ketiga ada simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Contohnya pada graf nomor 3. Ada sebuah simpul nomor 5 yang sendirian atau tidak terhubung kepada simpul nomor 3 dan simpul nomor 4 ataupun simpul nomor 1. Yang keempat ada graf kosong atau null graph atau juga bisa disebut empty graph. Graf kosong ini adalah graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Setiap simpulnya tidak memiliki penghubung antara satu dengan yang lainnya. Yang kelima, derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Dinotasikan D adalah derajat. D dalam kurung pi.
tinjau graf pertama. D dalam kurung 1 sama dengan D dalam kurung 4 sama dengan 2. D dalam kurung 2 sama dengan D dalam kurung 3 sama dengan 3. Tinjau graf yang ketiga. D dalam kurung 5 atau derajat dalam kurung 5 sama dengan 0. Maka simpulnya terpencil. Lalu D dalam kurung 4 sama dengan 1. Maka simpul anting-anting atau Vedan vertex. Lalu tinjau graf yang kedua. Derajat 1 sama dengan 3. Maka bersisian dengan sisi ganda. D dalam kurung 2 sama dengan 4. Maka bersisian dengan sisi gelang atau loop. Yang keenam adalah lintasan atau patch. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal P0 ke simpul tujuan Pn di dalam graf ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk P0, E1, P1, E2, P2, Pn negatif 1, En, Pn sedemikian sehingga E1 sama dengan dalam kurung P0, P1, E2 sama dengan dalam kurung P1, P2, En sama dengan dalam kurung Pn negatif 1, Pn adalah sisi-sisi dari graf. Tinjau graf yang pertama. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4, 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Lintasan 1, 2, 4, dan 3 pada G1 memiliki panjang 3. Yang ketujuh ada siklus atau cycle atau juga sirkuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Coba perhatikan graf yang pertama. 1, 2, 3, dan 1 adalah sebuah sirkuit. Panjangnya sirkuit adalah jumlah sisi dalam sirkuit tersebut. Sirkuit 1, 2, 3, dan 1 pada gambar yang pertama atau graf yang pertama memiliki panjang 3. Berikutnya ada terhubung atau connected. Dua buah simpul V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari P1 ke P2. G disebut graf terhubung atau connected graph jika untuk setiap pasang simpul V, I, dan Vj dalam himpunan P terdapat lintasan dari Vi ke Pj. Jika tidak, maka G disebut graf tak terhubung atau disconnected graph. Contohnya pada graf di bawah ini. Yang kesembilan ada UVA graph atau subgraph dan komplement UVA graph. Misalkan G sama dengan dalam kurung P, E adalah sebuah graf. G1 sama dengan dalam kurung P1, E1 adalah UVA graph atau subgraph dari G jika P1, P, dan E1 E komplement dari UVA graph G1 terhadap G adalah graf 2 sama dengan V2, E2 sedemikian sehingga E2 sama dengan E dikurangi E1 dan P2 adalah himpunan simpul yang anggota-anggota E2 bersisian dengannya seperti gambar di bawah ini. Yang ke-10 ada cut set. Cut set dari graf terhubung adalah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi, cut set selalu memiliki dua buah komponen. Pada graf di bawah ini ada 1,2, 1,5, 3,5, 3,4 adalah cut set. Terdapat banyak cut set pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1,2, 2,5 juga adalah cut set.
1,3, 1,5, 1,2 adalah cutset. 2,6 juga cutset. Tetapi 1,2, 2,5, 4,5 bukan cutset, sebab himpunan bagiannya 1,2, 2,5 adalah cutset, seperti di bawah ini. Yang terakhir ada graf berbobot atau weighted graph. Graf berbobot adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Simpul A yang bertetangga dengan simpul E itu adalah bobotnya 10. Lalu simpul A yang bertetangga dengan simpul B itu bobotnya adalah 12. Lalu simpul B yang bertetangga dengan simpul E itu bobotnya 8. Begitu juga simpul D yang bertetangga dengan simpul B itu bobotnya 11. Dan begitu seterusnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf juga bila ada tutur kata yang tidak berkenan. Sekali lagi, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.